Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Jumilah dengan NIM akhir 018. Di sini saya dari kelompok 1 dan akan menjelaskan konsep dasar teosofi dan tinjauan kritis dalam perspektif Islam. Dalam slide ini terlihat ada 4 poin konsep dasar dari teosofi. Yang pertama itu ada pengertian teosofi. Teosofi modern menurut Helena Blavatsky, ciri-ciri pokok ajaran teosofi, dan tujuan dari teosofi. Pada poin pertama yaitu pengertian teosofi. Teosofi berasal dari kata theos atau Tuhan dan sophia berarti kebijaksanaan. Secara umum berarti ajaran yang mengklaim ada kebijaksanaan ilahi universal yang bisa diakses lewat pengalaman batin, intuisi, dan spiritualitas. Sedangkan teosofi modern menurut Helena Blavatsky, teosofi ini pada abad ke-19 berkembang melalui Theosophical Society, menggabungkan unsur Hindu, Buddha, Gnostik, dan filsafat Barat yang bertujuan menyatukan seluruh agama dalam satu kebenaran yang universal. Dan poin ketiga terdapat ciri-ciri pokok ajaran teosofi. Apa sih ciri-ciri pokok ajaran teosofi itu? Semua agama dianggap simbol dari satu kebenaran universal, percaya pada reinkarnasi dan karma sebagai proses penyucian jiwa. Tuhan dianggap impersonal, menyatu dalam segala sesuatu atau panteistik, mencari kebenaran melalui pengalaman esoterik, bukan wahyu. Tujuan dari teosofi itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan dari teosofi itu membangun persaudaraan universal umat manusia tanpa membedakan ras, agama, gender, dan lain-lain. Selain itu juga dengan kita mempelajari teosofi, kita dapat menambah pengetahuan. Ya, selain itu dapat mendorong kebangkitan spiritual pribadi serta menggali dan menyebarkan hikmah kuno dari berbagai budaya dan agama. Setelah kita memahami konsep dasar dari teosofi itu, kita akan lanjut untuk memahami perbedaan pandangan teosofi versus Islam yang menunjukkan perbedaan mendasar antara ajaran teosofi versi Blavatsky dengan Islam dalam aspek teologis dan spiritual. Apa sih perbedaan pandangan tersebut dan apa aja sih? Terdapat 8 aspek perbedaan pandangan teosofi Blavatsky dan pandangan Islam. Aspek pertama itu sumber kebenaran. Menurut pandangan Blavatsky, relatif dan berasal dari berbagai ajaran kuno. Sedangkan menurut pandangan Islam, bahwa sumber kebenaran itu mutlak berasal dari wahyu Al-Quran, wahyu Allah, Al-Quran, dan Sunnah. Aspek yang kedua itu ada konsep Tuhan. Blavatsky percaya panteistik, Tuhan, alam, semesta, dan impersonal. Sedangkan menurut pandangan Islam, Islam percaya bahwa tauhid, Allah, Maha Esa, transenden, dan personal. Ada aspek yang ketiga itu akhirat. Blavatsky itu tidak percaya pada hari kiamat. Mereka mempercayai reinkarnasi, sedangkan menurut pandangan Islam itu mereka percaya pada hari kiamat, adanya surga dan neraka. Ada konsep yang keempat itu reinkarnasi. Blavatsky diyakini sebagai siklus kelahiran untuk menyempurnakan jiwa, sedangkan menurut pandangan Islam ditolak, manusia hanya hidup sekali lalu dihisap. Dan aspek yang kelima, peran nabi atau guru. Blavatsky itu mengandalkan guru esoterik atau spiritual master, sedangkan pandangan Islam percaya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup kenabian dan pembawa wahyu terakhir. Aspek yang ketujuh, agama-agama lain. Blavatsky itu semua agama dianggap setara, relativisme agama, sedangkan menurut pandangan Islam menghormati agama lain, tapi hanya Islam yang sah di sisi Allah. Ada aspek yang terakhir yaitu jalan spiritual. Menurut Blavatsky, jalan spiritual itu berupa meditasi, yoga, kontemplasi batin. Sedangkan menurut pandangan Islam itu jalan spiritual terdapat zikir, ibadah syar'i, ilmu, dan tazkiyatun nafs. Setelah mempelajari aspek perbedaan teosofi dan pandangan Islam, ada poin yang perlu kita highlight dan perlu kita garis bawahi. Teosofi itu menggunakan istilah dan simbol agama, tapi maknanya
berbeda dari Islam. Ini yang menyebabkan kerancuan dan potensi penyimpangan akidah jika tidak dipahami dengan kritis. Pada slide selanjutnya terdapat tinjauan kritis terhadap teosofi. Islam mengkritisi ajaran teosofi karena mengandung penyimpangan akidah dan bercampur dengan filsafat esoterik yang tidak bersumber dari wahyu. Yang pertama ada tauhid. Teosofi bersifat panteistik, berarti Tuhan dianggap identik dengan alam semesta. Ini bertentangan dengan tauhid. Islam mengajarkan bahwa Allah transenden, bukan bagian dari makhluk. Yang kedua itu ada sumber kebenaran. Teosofi, kebenaran dari berbagai agama, filsafat, dan pengalaman batin, relativistik. Sedangkan Islam, kebenaran hanya bersumber dari wahyu, Al-Quran, dan sunnah. Ada yang ketiga, reinkarnasi versus hari kiamat. Teosofi meyakini reinkarnasi berarti jiwa bereinkarnasi berkali-kali, sedangkan Islam meyakini kebangkitan di hari kiamat, hisab surga dan neraka. Konsep reinkarnasi membatalkan konsep pahala atau dosa hisab dalam Islam. Yang keempat ada jalan spiritual. Teosofi menggunakan praktik mistik, meditasi, ritual esoterik, dan channeling. Yang kalau Islam itu mewajibkan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa melalui zikir, ibadah, dan ilmu dalam kerangka syariat. Ada poin yang kelima yaitu posisi nabi dan wahyu. Teosofi mengandalkan guru spiritual yang tidak bersanad wahyu, sedangkan Islam mengakui para nabi sebagai pembawa kebenaran dari Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Terdapat tinjauan kritis. Yang pertama itu ada Blavatsky versus Islam seperti yang dijelaskan pada slide awal. Di sini saya menegaskan bahwa Blavatsky itu melihat teosofi sebagai filosofi universal. Ia menolak kebenaran tunggal agama tertentu dan mempercayai reinkarnasi serta ajaran rahasia. Sedangkan Islam mengutamakan tauhid dan wahyu final sehingga konsep-konsep seperti reinkarnasi atau relativisme mutlak ditolak. Yang kedua dalam konteks UIN. Dalam konteks UIN, di UIN itu teosofi dipelajari sebagai kajian teologi dan tasawuf Islam menelusuri aspek batin ketuhanan secara mendalam. Pendekatannya berdasarkan wahyu Islam, tidak menggantikan agama dengan doktrin rahasia. Di sini ada poin ketiga, teosofi barat dan nilai universal. Dalam teosofi barat itu, Islam menghargai nilai universal, persaudaraan, keadilan, namun menolak aspek bid'ah. Misalnya teosofi barat itu tidak menempatkan agama sebagai kebenaran yang absolut. Dan yang nilai universal kita bisa bahas pada slide selanjutnya. Nilai universal teosofi dan batasan akidah Islam. Seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, di sini kita menjelaskan lebih detail nilai universal. Dalam Islam itu mengakui adanya nilai-nilai kemanusiaan dalam teosofi, selama tidak bertentangan dengan tauhid dan ajaran syariat. Di sini ada dua pembahasan, yaitu nilai universal yang bisa dihargai, dan yang kedua itu garis merah, ada batas akidah Islam. Nilai universal yang bisa dihargai itu apa aja sih? Yang pertama itu ada persaudaraan umat manusia. Universal brotherhood, sejalan dengan Islam yang mengajarkan ukhuwah basyariah atau persaudaraan sesama manusia. Dan yang kedua itu ada penyucian jiwa dan kesadaran diri, sejalan dengan konsep tazkiyatun nafs dalam Islam. Dan yang ketiga ada kesadaran etika dan moral. Teosofi menekankan hidup yang bermakna, berempati, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keempat, ada minat pada kebijaksanaan dan spiritualitas. Islam juga mendorong pencarian ilmu dan kedekatan dengan Allah. Dan yang kedua, apa aja sih batas akidah Islam atau garis merah? Yang pertama itu ada relativisme agama, artinya Islam tidak menerima semua agama sebagai jalan keselamatan. Dan yang kedua, reinkarnasi, artinya menyalahi keyakinan tentang hari kiamat dan akhirat. Yang ketiga ada panteisme yang berarti bertentangan dengan konsep tauhid, dan yang terakhir ada spiritualisme bebas yang berarti Islam membatasi jalan spiritual dalam kerangka wahyu dan syariat, bukan intuisi bebas.
Slide terakhir, kesimpulan. Teosofi berarti ajaran esoteris dengan klaim universal, sedangkan Islam menghargai nilai etis tapi menolak doktrin yang menyimpang. Kajian teosofi bermanfaat secara intelektual, bukan pedoman kaidah. Kita tutup dengan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.